Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Ya, kembali lagi bersama saya, Mas Rama di channel Mas Rama Official bersama saya mentor dari Investor Operation. Oke, teman-teman semuanya. Jadi, teman-teman, ya banyak sekali teman-teman network marketing ketika dia prospek, ya kan? Ketika dia follow up, ya banyak sekali yang udah banyak yang tertarik. Kenapa kok nggak gabung-gabung, Mas? Malah banyak yang ditolak. Ini mungkin banyak membuka mindset jadi teman-teman. Ini bahkan pengalaman saya pribadi juga teman-teman. Ya kan? Ada tiga kesalahan yang sering teman-teman network marketing itu lakukan. Tiga kesalahan ini teman-teman yang sering kita lakukan. Nah, yang pertama teman-teman semuanya, ya teman-teman itu ketika kita yang namanya menindaklanjuti atau yang namanya follow up. Ya, banyak yang teman-teman berpersepsi ketika kita prospek, dia langsung maunya closing. Tidak begitu teman-teman. Rumusnya itu adalah 90 banding 10. Yang artinya yang ketika prospek langsung 10% yang bergabung. Artinya 1 banding 1000. Jadi jangan mengharap yang kecil teman-teman. Kebanyakan 90%-nya ada di follow up. Nah, maka kita perlu harus tahu follow up itu ada ketiga saran yang kita tidak boleh lakukan. Yang pertama, yaitu teman-teman ketika habis prospecting, presentasi, dia terlalu sering menghubungi. Apakah bagus seperti itu Mas? Ya kan terlalu sering menghubungi. Ya tidak juga teman-teman, karena kita ada yang namanya konsep kita menghubungi, ya kan calon kita, konsumen kita itu ada yang namanya konsepnya. Konsepnya bagaimana Mas ya? Ada konsepnya teman-teman. Kebanyakan teman-teman nih ketika prospecting sekarang karena maunya bikin cepat closing hingga akhirnya besoknya lagi dihubungi, besoknya lagi dihubungi, besoknya lagi dihubungi hingga akhirnya orang itu yang tadinya positif jadi ilfil teman-teman. Kenapa? Karena keseringan menghubungi. Yang artinya teman-teman, yang tahapan pertama ini banyak teman-teman atau mitra-mitra yang baru menjalankan itu banyak dilakukan teman-teman. Ya, jadi yang pertama kita jangan terlalu sering menghubungi. Jadi ada jangka waktunya. Contoh ya dari prospecting 3 hari kemudian, ya kan 2 hari kemudian. Setelah itu kita janjian lagi 2 hari atau 3 hari kemudian. Kita janjian lagi 2 hari sampai 3 hari. Seperti itu teman. Itu namanya teknik follow up. Yang betul seperti itu. Bukan kita sekarang menghubungi terus besoknya lagi orang gini teman-teman. Yang jadi yang harus kita hindari jangan terlalu sering menghubungi calon mitra kita. Yang kedua, teman-teman, yang ini banyak sekali yang sering dilakukan yaitu adalah berfokus terhadap bisnis dan produk. Ketika dia follow up udah oke nih follow up, tapi rata-rata masih berfokus terhadap bisnis, ya kan? Ayo ajak gabung ya kan bisnis produknya. Sebetulnya bukan tidak tertarik, dia udah tertarik karena pembawaan kita yang terlalu overthinking, ya kan terlalu fokus terhadap bisnisnya dan produknya yang tadinya dia berminat, yang tadinya dia mau dengan bisnisnya peluang yang bagus, bahkan produknya yang sangat bagus, hingga akhirnya tidak mau. Kenapa? Karena kita terlalu fokus teman-teman. Padahal kita nggak tahu kebutuhan orang itu apa teman-teman. Ya, banyak teman-teman ini tidak pernah ketika follow up menggali lagi kebutuhannya apa, menggali lagi teman-teman. Nah, kalau saya pribadi teman-teman, seringkali kita silaturahmi, ya kan silaturahmi lah kita kedepankan. Silaturahmi itu kita bukan melulu produk dan bisnis teman-teman ketika kita follow up, tapi yang kita tekan kami membangun kenyamanan, ya kan membangun hubungan dengan calon mitra kita. Karena seorang marketing yang hebat itu teman-teman bukan karena identik dengan bisnisnya yang bagus, bahkan produk yang bagus, tapi diri kita adalah pembawaan yang baik bagi mereka. Karena yang dinilai pertama itu bukan produk, bukan bisnis, dinilai yang pertama kali orang yang membawanya. Jadi teman-teman harap perbaiki, ya kan. Yang kedua, kita jangan terlalu berfokus pada produk dan bisnisnya. Ya kan, entah kita ngobrol apa kayak yang dia suka. Kan begitu teman-teman. Entah kesan kitanya, teman-teman. Ya banyak-banyak cara teman-teman. Jangan ngobrol-ngobrol seperti biasa. Kenapa? Karena si calon mitra konsumen kita ini, customer kita ini tahu bahwasannya kita di prospek atau di follow up. Begitu teman-teman. Jadi yang perlu kita harus garis bawahi yang nomor dua adalah jangan kita terlalu fokus terhadap bisnis dan produk. Nah, yang terakhir teman-teman, ya kan, jangan patah semangat. Nah, ini yang banyak ya kan, hampir 98% teman-teman lakukan. Ya kan? Jadi ketika di prospecting, ya kan, terus di follow up, nggak gabung, teman-teman itu bukannya introspeksi diri malah down, ya kan, patah semangat. Nah, ini perlu kita harus
tanamkan teman-teman, ya kan, dalam mindset kita, dalam alam bawah sadar kita harus tanamkan bahwasanya ya kan kita ini di usaha kita ini teman-teman, ini membangun aset yang besar, ya, membangun aset yang besar, dan itu pun aset kita adalah SDM, sumber daya manusia, yang mana sumber daya manusia ya kan itu pemilik akal pikiran, yang mana kita sendiri harus menambah kuantitas kita, menambah kualitas kita teman-teman. Dan yang harus kita tahu ya kan, di usaha kita ini kita sebagai petani. Coba kita lihat petani teman-teman, ya kan, ketika dia nanam sekarang, apakah besoknya langsung tumbuh buah? Tidak teman-teman, ya kan. Mungkin kalau misalkan petani seperti sawit, dia nunggu 3-4 tahun, bahkan 5 tahun teman-teman. Jadi kita sama, kita nanam, ya kan, benihnya seperti apa, introspeksi diri, ya kan. Kalau tanaman ini mati, ini apa kesalahannya? Apakah kita kurang perawatan, apakah kena penyakit, atau apa? Kita harus introspeksi diri. Nah, begitupun di bisnis ini teman-teman. Banyak ketika udah prospecting, ya kan, pantang menyerah, ya kan, yaitu belum merasakan apapun, dia udah berhenti duluan. Jadi teman-teman, jangan patah semangat, itu kuncinya. Karena internal spirit dalam diri ini paling penting kita menjalankan usaha. Kenapa? Karena internal spirit ini yang akan mendorong kita untuk bisa ke puncak kejayaan, kesuksesan. Kenapa teman-teman? Karena saya pernah ingat dari pesan guru teman, dia bilang kepada saya, teman-teman, kan, kunci suksesnya itu mas di usaha ini adalah satu, kita memiliki internal spirit dan semangat dan mindset yang kuat. Itu kuncinya. Jangan pernah berhenti. Banyak teman-teman yang bergabung di usaha ini itu bermindset instan. Tidak ada di dunia ini teman-teman ya yang bermindset instan. Kita harus yang namanya berproses. Proses itu memang pahit teman-teman, tapi percayalah, dari yang namanya start kita, bahkan di tengah-tengah proses sampai ke garis finish, ini akan indah pada waktunya teman-teman. Ya kan, indah pada waktunya, ya kan. Tidak akan menyangka bahwasanya dari proses itu kita bisa lalui. Jadi ada 3 poin yang saya bahas teman-teman. Yang pertama, ya teman-teman jangan sering selalu menghubungi calon mitra, harus ada konsep. Ya, 3 hari baru teman-teman hubungi. Ya kan? Terus yang kedua teman-teman, itu kita jangan berfokus terhadap bisnis dan produk kita. Dan yang ketiga adalah tetap semangat, tetap spiritual spirit kita dijaga, internal spirit kita dijaga, pola pikir kita dijaga. Insya Allah teman-teman, ya kan? Insya Allah, dan insya Allah teman-teman pasti memiliki income yang sangat luar biasa di bisnis ini. Karena bisnis ini, industri kata ini, di network marketing, ya, di base corporate syariah ini adalah aset yang bisa, karena sudah ribuan orang membuktikan. Mungkin itu saja teman-teman semuanya. Saya harap bisa menonton secara masif video saya ini sampai full. Kalau nggak paham silakan diulang-ulang.